Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismaya Rahmawati, NIM 12631020207 dari kelas IPII 4B akan menjabarkan tugas paper literasi informasi yang berjudul Pelatihan Model Literasi Informasi 7 Pilar pada Warga Desa Bakung dalam Mengatasi Berita Hoak. Dikarenakan membludaknya informasi yang dapat dengan mudah diakses dari internet membuat efek negatif yang kemudian dibagikan secara masif dan serampangan oleh orang-orang yang bisa jadi mereka ini tidak tahu kebenaran dari sebuah berita tersebut dapat menimbulkan permasalahan tersendiri bagi para pengguna media sosial tersebut. Masalahnya, tidak semua masyarakat melek teknologi yang barangkali bisa secara mudah membedakan mana informasi yang benar dan mana yang salah. Hoak adalah pemberitaan palsu, bohong, dan bahkan fitnah yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu atau mengakali pembaca agar supaya mempercayai sesuatu. Menurut fakta dan data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi dikatakan bahwa ada sekitar hampir 800.000 situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu atau yang sering disebut hoak. Disinilah peran literasi informasi untuk menjawab kegagapan masyarakat atas keraguan sebuah informasi. Literasi informasi adalah zaman di mana setiap pengguna informasi dituntut berpikir kritis atau melek akan informasi, dengan pengertian bahwa semua pengguna informasi tanpa terkecuali haruslah memilah tiap informasi yang didapatkan, mengecek kebenaran yang akan informasi tersebut, dan lebih jauh mengetahui alasan mengapa informasi tersebut dibuat dengan cara yang efektif dan efisien. 7 Pilar. Model 7 Pilar merupakan model literasi informasi yang dikembangkan oleh Society of College National and University Library. Model ini memfokuskan pada kemampuan, kompetisi, sikap, dan perilaku pada jantung pengembangan literasi informasi di dunia pendidikan. Setiap pilar menggambarkan sebuah rangkaian pernyataan yang berhubungan dengan kesatuan keterampilan atau kompetensi dan kesatuan sikap atau pemahaman. Ada 7 pilar utama yang digunakan dalam model ini, yakni identify, scope, plan, gather, evaluate, manage, and present. Identifikasi jenis data pada penelitian ini adalah metode yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, pendekatan secara partisipatif dan dialogis, yaitu dengan cara diadakannya kegiatan penyuluhan yang bertempat di kantor desa di desa Bakung. Setelah itu, para warga tersebut dikumpulkan dan diajak bermusyawarah dengan tim pelaksana. Musyawarah di sini juga tentang program pelatihan yang akan dilaksanakan serta kendala-kendala yang dimungkinkan timbul dalam pelaksanaan program ini, sehingga dalam musyawarah ini bisa mendapatkan solusi atas kendala tersebut. Setelah akan dilakukan pendampingan serta pelatihan kepada khalayak sasaran. Tujuan pelatihan peningkatan kemampuan mengidentifikasi kebenaran suatu informasi menggunakan model literasi informasi 7 pilar kepada warga desa Bakung, Kecamatan Untanawa, Kabupaten Blitar, agar supaya para warga menjadi tahu cara mengetahui sumber informasi yang benar, mampu meliterasi informasi, mampu mengorganisir, menerapkan, dan mengkomunikasikan informasi ke orang lain dengan cara sesuai situasi, dan mampu membandingkan dan mengevaluasi dari mana sumber informasi yang diperoleh. Pelaksanaan. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada April 2022 yang dihadiri oleh seluruh peserta, yaitu dari pegawai Desa Bakung, Kecamatan Untanawa, Kabupaten Blitar. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan seluruh peserta dengan antusias mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Peserta mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan baik dan mereka berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Materi yang disampaikan pada kegiatan ini adalah tentang pelatihan mengidentifikasi kebenaran suatu informasi menggunakan model literasi informasi 7 pilar. Pengabdian ini dilaksanakan di kantor desa Bakung, Kecamatan Untanawa, Kabupaten Blitar. Penyampaian materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disampaikan dengan metode ceramah.
praktek, dan diskusi. Selama kegiatan berlangsung, semua peserta sangat antusias dengan cara berpartisipasi aktif. Setelah ceramah selesai, peserta mengajukan beberapa pertanyaan kaitannya dengan beberapa kendala komunikasi yang dihadapi ketika harus menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat. Sebagian peserta menganggap bahwa penggunaan metode door-to-door dalam menyampaikan undangan maupun informasi yang lain dianggap sudah kuno dan melelahkan. Pada sesi diskusi, diketahui ternyata banyak peserta, yaitu para warga desa Bakung, yang belum tahu bagaimana mengidentifikasi bahwa informasi itu dikategorikan benar dan valid atau tidak. Tentu saja selanjutnya mereka merasa semakin kesulitan untuk menakar dan mengukur seberapa hebatnya pengaruhnya jika berita ini tersebar, karena beberapa berita dikategorikan hoak mampu memecah belah negara dan bangsa. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa tim, ada beberapa jenis masyarakat Desa Bakung terhadap berita hoak. Dari hasil wawancara, masih banyak warga yang belum bisa membedakan mana saja berita hoak atau tidak. Persentasenya yaitu senilai 270. Angka ini cukup besar, yang artinya setengah dari seluruh warga desa Bakung masih percaya akan berita hoak, dan sisanya yaitu warga yang bisa membedakan berita hoak, dan kebanyakan adalah para pemuda. Dan sisanya satu lagi adalah orang-orang yang tidak tahu menahu berita sama sekali. Kebanyakan adalah para lansia. Sekian, terima kasih. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.